Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali mengenai termokimia. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai perubahan entalpi reaksi. Menentukan nilai perubahan entalpi reaksi ini dapat kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada hukum Hess, yang kedua delta H0F, yang ketiga kalorimeter dan juga energi ikatan. Hari ini kita akan membahas 2 cara ini terlebih dahulu, hukum Hess dan delta H0F. Oke. Sekarang kita mulai dari hukum Hess. Hukum Hess ini kita gunakan jika di soal tersebut terdapat beberapa reaksi dan yang ditanyakan adalah berapakah nilai delta H dari suatu reaksi. Nah, jadi ada beberapa reaksi tapi yang ditanyakan delta H dari satu reaksi tertentu. Maka yang perlu kamu lakukan yang pertama adalah jika reaksi itu dibalik, maka tanda delta H juga ikut dibalik. Yang awalnya plus menjadi min, yang min jadi plus. Oke, yang kedua, jika seluruh koefisien reaksi itu dibagi atau dikali dengan A, maka nilai delta H juga ikut dibagi atau dikali dengan nilai A itu sendiri. Dan yang ketiga, jika terdapat variabel yang sama dan berbeda ruas masing-masing di kanan dan kiri, maka variabel tersebut bisa dicoret jika koefisiennya sama atau dikurangi jika koefisiennya berbeda. Oke, nanti kita akan bahas di contoh ya. Yang keempat, jika terdapat variabel yang sama dan berada di ruas yang sama, maka variabel itu kamu jumlahkan. Nah, yang kelima, jika tahap 1-4 ini sudah memenuhi, sudah kamu lakukan, baru seluruh nilai delta H dari masing-masing reaksi itu kamu jumlah. Oke, sekarang kita cek ke contohnya. Misal di sini saya memiliki dua reaksi ya. Ada 2NO plus O2 menjadi N2 plus 2O2. Nilai delta H-nya adalah sebesar ini. Dan yang kedua adalah 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Delta H-nya adalah sebesar ini. Yang ditanyakan, berapakah nilai perubahan entalpi reaksi dari setengah N2 plus O2 menjadi NO2? Oke, fokus kita adalah di reaksi yang ditanyakan. Sekarang kita cek. Reaksi ini kita mulai dari ini ya, N2 yang diminta di soal adalah di sebelah kiri. Kita cek di pertanyaannya di sini, N2 yang tersedia adalah di sebelah kanan. Nah, maka reaksi yang pertama ini kita balik dulu. Kita balik sehingga menjadi N2 plus O2 menjadi NO plus O2. Nah, jika reaksi tersebut dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Yang awalnya min menjadi plus. Nah, kedua, kita perhatikan koefisien yang diminta. Yang diminta koefisien N2 adalah setengah. Yang ada di sini koefisien N2 adalah 1. Sehingga supaya menjadi setengah, semua reaksi ini saya bagi 2. Sehingga nanti menjadi setengah N2 ditambah ini saya bagi 2 menjadi 1 O2, yang ini saya bagi 2 menjadi 1 NO, yang ini saya bagi 2 menjadi setengah. Jika reaksi ini saya bagi 2, maka delta H-nya juga saya bagi 2. Hasilnya adalah ini, 90,37 positif ya. Karena tadi dibalik reaksinya. Sekarang kita cek yang NO2. Nah, kenapa O2 ini saya loncati? Karena di reaksi 1 dan reaksi 2 terdapat ada O2-nya. Jadi kita cek variabel yang tidak ada yang sama. Nah, di sini kan ada NO2. Oke, NO2 yang diminta di sebelah kanan, yang ada di soal di sebelah kanan juga. Oke, maka di reaksi ini tidak perlu dibalik. Yang kedua, kita perhatikan koefisien yang diminta. Koefisien NO2 yang diminta adalah 1. Sedangkan yang ada di soal ini ada 2. Supaya jadi 1, maka semua reaksi ini saya bagi 2. Oke, saya bagi 2 menjadi NO plus setengah O2 menjadi NO2. Jika reaksi ini saya bagi 2, maka delta H juga saya bagi 2 menjadi ini. Nah, setelah tadi kalian balik, kalian kali, kalian bagi, baru sekarang kita operasikan. Yang sama variabelnya dan berbeda ruas kita coret. Kita cek di sini. NO di sebelah kanan, NO di sebelah kiri, sama-sama ada 1. Kita coret. Nah, terus kita cari lagi ada yang sama nggak? Di sebelah kanan ada setengah O2, sebelah kiri ada setengah O2, sama dan juga berbeda ruas. Maka saya coret. Nah, selanjutnya baru ketika sudah tidak ada yang sama, kita jumlahkan. Jadi setengah N2 plus O2 menjadi NO2. Kiri ditambah kiri, kanan ditambah kanan. Maka delta H-nya tinggal saya
jumlahkan di sini. 90,37 ditambah negatif 56,52. Hasilnya sebesar ini. Maka delta H reaksi untuk reaksi ini adalah plus 33,85. Oke, selanjutnya di hukum Hesi ini juga ada cara menggunakan siklus. Nah, kalau yang diketahui diagram, maka yang perlu kalian lakukan di sini adalah carilah pangkal ketemu pangkal panah ya. Ini namanya pangkal, ini namanya ujung. Nah, kamu mulainya dari yang pangkal ketemu pangkal. Misal saya ingin mencari delta H. Nah, jika kamu mulai dari delta H, maka jalanmu ke sana. Pokoknya pangkal ketemu pangkal. Maka delta H sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Kenapa kok dikurangi? Arah jalannya harus searah. Nah, jika dia ke sana awal, maka harusnya ke sana. Tapi berhubung di sini tandanya dibalik, maka delta H bernilai negatif. Maka delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Nah, jika saya mulai dari delta H1, delta H1 sama dengan, maka kamu jalannya menjadi delta H2. Delta H2 ditambah delta H3. Kenapa kok plus? Karena delta H3 ini jalannya searah, habis ke sini, ke sini. Jadi, jika arah panah searah, reaksinya positif. Jika arah panahnya tidak searah, reaksinya negatif. Oke. Sekarang saya beri contoh lagi yang ini. Di sini ada segi 4 bentuknya. Kita cari pangkal ketemu pangkal ya. Nah, ini kan pangkal, ini pangkal. Nah, maka kita mulai dari delta H1 contoh. Delta H1 sama dengan, maka jalannya ke sana kan ya, soalnya pangkal ketemu pangkal. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 karena jalannya searah semua. Nah, jika kita mulai dari delta H2 coba. Delta H2 sama dengan, maka kita jalannya ke delta H1. Delta H1 dikurangi delta H4 karena harusnya jalannya seret. Berhubung ini tanda panah ke atas, maka delta H4 bernilai negatif. Delta 1 dikurangi delta H4 dikurangi delta H3 karena delta H3 ini juga arahnya terbalik. Ini adalah cara menentukan delta H menggunakan diagram siklus. Sekarang saya akan membahas contoh soalnya dulu. Ketahui diagram siklus seperti ini dan tentukan perubahan entalpi reaksi dari 2C plus 2O2 menjadi 2CO2. Nah, jika yang ditanyakan 2C plus 2O2 menjadi 2CO2, kita cek manakah yang diminta ini. 2C plus 2O2 menjadi 2CO2. Oke, berarti yang ditanyakan adalah dari sini menjadi ini. Yang ditanyakan adalah delta H1. Kuncinya adalah pangkal ketemu pangkal. Oke, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jalannya searah, maka dijumlah. Maka nilai delta H1 nya menjadi negatif 788. Oke. Cara yang kedua adalah menggunakan delta H0F, di mana cara ini digunakan jika di soal itu yang diketahui adalah data delta H0F beberapa senyawa. Maka yang perlu kalian lakukan adalah menghitungnya delta H sama dengan delta H0 of product dikurangi delta H0F reaktan. Diingat, produk itu ada di sebelah kanan, reaktan itu ada di sebelah kiri. Nah, ini ada tabel beberapa contoh senyawa. Perlu kalian ingat jika ada unsur bebas. Unsur bebas ini berarti unsur yang sendirian dan tidak berkaitan dengan unsur yang lain. Dan juga ada yang diatomik. Diatomik itu contohnya seperti N2, O2, F2, Ca2 dan lain sebagainya. Maka nilai delta H0 F-nya sama dengan 0. Oke, langsung ke contoh soal di sini. Saya memiliki data HF. Nah, bedakan ya soal seperti tadi. Kalau ini kan diketahuinya datanya seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai delta H dari ini. Maka rumusnya jadi delta HF produk kurangi delta F reaktan. Yang ini produk, yang ini reaktan. Sudah, tinggal kalian masukkan datanya. Produknya itu kan CO2 ada 4, maka nanti 4 kali delta 0F CO2 ditambah dengan 6 kali delta H0F2O. Sudah selesai, ini aja produknya, dikurangi dengan reaktan. Reaktannya ada 2 kali C2H6 ditambah dengan 7 dikali O2. Nah, masukkan datanya. CO2 itu sebesar ini. Nah, berarti
berarti 4 kali 393,5 ditambah dengan 6 kali min 242 karena punyanya H2O dikurangi dengan 2 kali C2H6 nya sekitar min 150 ditambah dengan 7 kali 0. Nah, O2 ini kan termasuk diatomik sehingga nilai delta H0F nya sama dengan 0. Maka delta H-nya sama dengan ini, kamu jumlahkan terlebih dahulu kanan dikurangi kiri, baru nilai delta H-nya sebesar ini. Oke, kalau sudah, setelah kalian memahami materi ini, bagi yang sudah mengerjakan ayo berlatih 6, silahkan kalian coba mengerjakan untuk yang bagaimana menentukan delta H menggunakan delta H0F. Hasil pekerjaan kalian nanti kalian tulis di buku tulis dan juga dikirim ke WA saya atau email. Oke, perhatikan lagi. Saya ulangi lagi, untuk yang belum mengerjakan ayo berlatih 6, kerjakan terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, silakan mengerjakan yang bagian ini. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum.